Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video serangan pesawat Nirawak yang diklaim berhasil menghantam pos anggota Basij, organisasi paramiliter Iran bentukan Ali Khamenei. Rekaman menunjukkan ledakan diikuti asap tebal dan kobaran api di sebuah pos pemeriksaan di Teheran pada hari Selasa waktu setempat. Menurut IDF, lebih dari 10 pos Basij diserang termasuk pusat komando darurat. Militer Israel menegaskan serangan ini bagian dari operasi yang menargetkan Basij dan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Dalam pengumuman terpisah, pihak berwenang Israel menegaskan Golam Reza Soleimani, komandan Basij, tewas dalam serangan udara pada hari Selasa. Para pejabat Israel juga menegaskan operasi ini berhasil menewaskan pejabat tinggi Iran Ali Larijani. Iran kembali meluncurkan gelombang serangan rudal ke sejumlah target yang terkait dengan Amerika Serikat dan Israel. Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang serangan rudal ke-58 dalam operasi True Promise 4. Iran menyebut gelombang serangan ini menghantam bagian utara dan tengah, serta wilayah pendudukan termasuk Nahariya, Beit Shemesh, Tel Aviv, dan Yerusalem. Tanya itu, rudal-rudal ini juga menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Dalam serangan kali ini, Israel menggunakan rudal Khorramshahr, Fat, dan Khibar Shikan. Rudal-rudal ini memiliki hulu ledak seberat 2 ton. Muncul ke publik setelah diisukan tewas, sejumlah video Benyamin Netanyahu justru membuat publik kian curiga bahwa video yang dibuat adalah hasil artificial intelligence atau AI. Publik pun menemukan berbagai kejanggalan, mulai dari jari 6 hingga cincin yang hilang. Menjawab pertanyaan publik tentang keberadaannya, Perdana Menteri Israel gencar mengeluarkan video di sejumlah platform. Pada 12 Maret 2026, Netanyahu muncul ke publik mengklaim menghancurkan rezim teror di Iran dan tengah menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Namun, videonya dianggap janggal. Jari Netanyahu terlihat ada 6 di tangan kanan. Dianggap tak wajar, publik pun menyebut video Netanyahu dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Pada 16 Maret 2026, unggahan Netanyahu di akun pribadinya juga menyita perhatian publik. Ia muncul menyapa warga di sekitar kedai kopi. Namun, lagi-lagi warganet dibuat curiga dan menuding video yang dibagikan dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Karena cincin di jari Netanyahu terlihat tak nyata. Di awal terlihat, namun saat bergerak cincin di jari kirinya hilang. Pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat USAF C-130 Hercules dan pesawat pembom B-1 Lancer terlihat di pangkalan Angkatan Udara Militer Inggris. Pesawat C-130 Hercules milik militer Angkatan Udara Amerika Serikat tengah menurunkan bom JDAM atau bom berpemandu GPS yang dilengkapi dengan pemandu laser dan inersial alias bom pintar. Kedatangan pesawat-pesawat Amerika Serikat ini terjadi setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan bahwa serangan terhadap Iran akan meningkat. Tak hanya pesawat USAF C-130 Hercules, Amerika juga mengirimkan pesawat pembom B-1 Lancer yang terlihat terbang dari pangkalan udara militer Inggris. Pesawat pembom Amerika Serikat berada di pangkalan Angkatan Udara Inggris. Marsikal TNI Purnawirawan C.P. Hakim dari Pusat Studi Air Power Indonesia menegaskan meskipun Inggris sudah menyatakan tidak akan terseret perang, namun harus tetap mengizinkan pesawat Amerika berada di pangkalannya karena terikat dengan Fakta Pertahanan NATO. Mereka menggunakan pangkalan-pangkalan di Eropa, ya, sekutunya NATO,
ya itu biasa aja. Mereka memang sedang deployment ya, menggeser pasukan, menggelar kekuatan untuk menyerang Timur Tengah, dan tentu saja dia memerlukan jarak yang lebih dekat. Jadi dia mendekat ke Eropa. Baik, kemudian seperti apa langkah yang harus dilakukan dari pihak Iran terkait hal ini? Apakah ini merupakan ancaman yang lebih besar? Saya kira Iran sudah memperhitungkan ya hal-hal yang seperti ini, apalagi di Eropa. Tetangga-tetangga negara di Timur Tengah pun sudah menjadi perhitungan Iran tentu saja. Dan eskalasi-eskalasi yang berkembang belakangan ini tentunya tidak luput dari evaluasi setiap jam mungkin oleh pusat komando di Iran. Baik, dengan mengizinkan pangkalan udaranya ini dipakai oleh Amerika, apakah Inggris secara tidak langsung mendukung? Padahal di satu sisi mereka sudah menyatakan bahwa memang tidak mendukung perang ini. Ya, mendukung atau tidak mendukung itu kan politis ya. Negara-negara Eropa, pada umumnya Eropa Barat, itu adalah anggota NATO. Jadi NATO itu memang fakta pertahanan. Bahwa dalam perkembangannya kemudian terjadi dispute, ya, terjadi sengketa, beberapa negara yang tidak mau mendukung, itu tentu saja punya alasan-alasan yang berbeda. Karena dalam hal hubungan antar negara itu yang dipertimbangkan adalah mutual respect, mutual cooperation, dan mutual understanding. Nah sekarang Donald Trump itu di negerinya sendiri susah untuk dimengerti ya. Donald Trump tuh BO ya, B itu businessman, E itu erratic, O-nya one man show. Jadi dia di negerinya sendiri sudah menjadi tokoh yang kontroversi, apalagi negara lain ya, apalagi negara-negara aliansinya. Mereka juga melihat ini ada apa ini sebetulnya, dia ada apa alasannya. Di Amerika sendiri penilaian terhadap Donald Trump itu sudah banyak mengatakan bahwa mempertanyakan mengapa Amerika menyerang Iran, karena Iran tidak mempunyai potensi ancaman ke national security Amerika dalam waktu yang dekat. Ya, kenapa kita mesti menyerang? Dengan kontroversi yang seperti itu, dengan tampilan leadership yang seperti itu, tentu saja negara-negara di luar Amerika lebih-lebih lagi melihat hal itu yang kurang tepat. Tetapi bahwa pangkalan-pangkalan tetap bisa digunakan, ya sekali lagi mereka terikat pada aliansi NATO, fakta pertahanan NATO, bahwa apabila ada satu negara yang diserang, maka itu berarti serangan kepada NATO. Saya kira ikatannya seperti itu. Baiklah, apakah Iran masih mampu menyerang balik, bahkan menargetkan pangkalan dan fasilitas energi di kawasan? Apakah ini berarti kemampuan militernya belum benar-benar lumpuh? Sulit ya untuk bisa memproduksi apakah Iran masih kuat bertahan ya. Tetapi sejauh ini kita melihat bahwa Iran masih bisa melakukan serangan-serangan balik. Dan keberanian Iran melakukan serangan balik tidak hanya ke Israel dan ke instalasi Amerika di negara-negara tetangganya sendiri, itu tentu saja dilandasi dengan perhitungan-perhitungan dan kalkulasi. Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.